Nah, Oke. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nuzul. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, selamat malam Pak Nuzul ya. Masih sehat Pak Nuzul ya? Alhamdulillah, walaupun diguyur sedikit hujan, Pak ya tadi, Pak ya kita. Alhamdulillah. Oh, Mm, berarti tadi Pangkal Pinang hujan Pak ya? Ya, sudah diguyur hujan, walaupun tidak begitu banyak air yang turun. Oh iya. Alhamdulillah Pak Nuzul. Saya di tempat saya masih rinai-rinai Pak Nuzul. Rinai-rinai, tapi aman, Mm-mm. tidak kena hujan, Pak ya. Alhamdulillah tidak Bapaknya, kena hujan Pak. bapaknya ya. Ya, saya kebetulan nggak kena hujan Pak, karena saya masih menggunakan tudung gitu Pak ya. Hmm. Baik, jadi gimana Pak Nuzul ceritanya ini? Ya, ya sebenarnya gini, Pak. Kita kan apa namanya ada masalah dengan siswa. Oh, Ini ya. masalah kedisiplinan, Pak, kita ini sekarang, Pak. Ya. Kedisiplinan Pak Nuzul ya. Nah, ya kalau kita lihat, kalau saya pribadi lihat, itu siswanya sering terlambat ke sekolah itu, Pak. Ya, Hmm. ya. Jadi kalau saya itu ingin mengurangi jumlah siswa yang terlambat itu setiap hari, Pak. Maka Oh iya. belakangan-belakangan ini kan karena Merdeka Belajar katanya merdeka juga menurut mereka itu. Ya, Iya, merdeka. Ya, kebablasan berarti Pak Nuzul ya, ya. merdeka ya. Mhm. Mungkin dia salah paham kan. Yang sekarang merdekanya ya merdeka seperti ya sebebas-bebasnya. Artinya bukan seperti itu kan. Kita merdeka, Mhm. Pak ya. Ya. Hmm. Jadi permasalahannya itu ya berarti Pak Nuzul ini pengen mengurangi jumlah siswa yang terlambat hadir Pak ya? Ya, ya Pak. Jadi banyak terlambat hadir itu. Saya kalau lihat tapi anaknya itu kebanyakan yang itu ya yang pertama ya. Yang kedua ada tambahan anak baru, Pak. Ya. Oh, siswa baru berarti Pak Dan Nuzul ya? ya, pertamanya kita lihat banyak yang berulang-ulang yang itu saja, Pak. Yang itu saja. Habis itu sekarang ini maka bertambah lagi. Harapan saya kan ingin mengurangi jumlah itu bukan menambah jumlah yang terlambat, Pak. Berarti yang siswa baru itu yang kelas 10 berarti Pak Nuzul? Atau Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau mungkin melihat kakak kelasnya itu datangnya mulai terlambat-terlambat, akhirnya dia juga kelihatannya terlambat-terlambat, Pak. oh Ya, gitu Pak Nuzul. kalau saya lihat seperti itu, Pak. Jadi Pak Nuzul ini kepengennya Mhm. siswa yang hadir itu tepat waktu Pak ya? Berarti Pak ya? Mhm. Terus jumlah siswanya juga semakin hari berarti semakin berkurang yang datang terlambat begitu, Pak Nuzul. Iya, harapan kita itu maunya seperti itu, Pak. Hmm. Harapannya mau seperti itu. Ya, jadi anak yang terlambat itu yang tadinya sering terlambat, mau kita itu besoknya tidak terlambat lagi, tapi belakangan ini anak itu sering-sering terlambat dan mengajak adik kelasnya kalau kita lihat itu, Pak. Ini Ya, penyakit menular berarti Pak Nuzul ya ya. menular, bahaya kedisiplinan masalah keterlambatan itu, Pak. Iya. Hmm. Jadi kira-kira Pak Nuzul untuk mengurangi siswa yang datang terlambat, terus yang kakak tingkatnya juga oh, bisa tidak menularkan penyakitnya itu dengan adik kelas itu kira-kira bagaimana Pak Nuzul? Eh, Oh, iya. Cara mengatasinya, tantangan utama yang Bapak hadapi itu, cara untuk mengatasi keterlambatan siswa itu, Iya. gimana Pak Nuzul? Jadi kalau kita lihat itu masalah pertama terlambat karena disiplin, berarti di sini ada tantangan kita, Pak. Ya, Mhm. beberapa tantangan. Yang pertama kita lihat anak itu jauh rumahnya, Pak, dari Oh, sekolah. Ya, ada mungkin kurang dukungan dari orang tua, mungkin ya kan, seperti itu kan. Mereka mhm, itu ya yang penting sekolah saja terserah terlambat apa tidak orang tuanya. Ada mhm. lagi kalau kita lihat gadget, Pak, sekarang anak-anak itu, Pak. Oh Gadget iya, main handphone, ya main game, mungkin larut malam, akhirnya pagi-pagi dia bangunnya terlambat, Pak. Mungkin mhm. itu salah satunya. Tapi kalau yang saya bilang masalah siswa tinggal jauh itu sebenarnya pemerintah sudah baik, Pak, kemarin itu. Maka Iya iya, sifatnya zonasi kan, Pak, ya. Ya iya, mungkin hanya beberapa anak lah yang terlambat karena rumahnya jauh. Nah, yang sekarang bertambah itu yang Bapak bilang sampai penyakit menular itu karena tantangan gadget, Pak. Anak main oh, sampai larut malam, habis larut malam lupa tidurnya pun sampai pagi lah, hampir subuh, habis itu baru berangkat sekolah lagi kan. oh iya 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 iya, Pernah saya heeh, tanya ke anak itu yang selalu berboncengan, anak yang satunya itu baik ya kan, artinya ngikutin teman mhm. itu, punya motor, dia bilang, temannya yang gonceng itu, "Pak, dia ndak mandi, Pak." "Kenapa?" Saya bilang, "Iya." Ya, saya bilang, "Kenapa itu ndak mandi?" Saya bilang kan. Dia bilang gini, "Pak,
dia main handphone sampai jam 4 Pak, dia bilang. Jam Oh, 4 azan subuh dia bukan sholat, dia tidur. heeh, iya Nah, iya. setelah tidur, saya bangunkan sebelum saya berangkat ke sekolah, dia itu tiba-tiba baru bangun langsung berangkat sekolah, langsung ganti baju. Artinya itu yang membuat salah satu terlambat. Oh, ya gitu, Pak, ya. Jadi jauh Mhm, dari rumah, terus orang tuanya mendukung, Mbak, ya, kira-kira ya. kurang Terus kurang dukungan ya, dukungan kurang ya dukungan. kurang dukungan dari orang Mhm tua, terus gadget, sampai ya mhm tadi yang Pak Nuzul katakan mhm. tadi sampai tidak sempat mandi gitu, Pak. Iya iya, Ini itulah tantangan luar kita biasa, sekarang. heeh. Mhm Itu Pak ya tantangannya. Memang berat Pak ya tantangannya kali mhm kali ini Pak ya. Nah jadi, Pak Nuzul untuk, eee, permasalahan yang Pak Nuzul dan kawan-kawan di sekolah ini hadapi, mhm. itu ada nggak Pak kira-kira tantangan yang lain Pak, dari selain itu Pak, menurut Itu Bapak? kalau tantangan lain artinya mungkin kan, apa namanya, selain gadget, selain dukungan orang tua, mungkin juga karena, apa namanya, kurangnya kita itu dalam sekolah itu adjustment-nya juga. Artinya, Oh, poin-poinnya. Kita terlambat itu sampai berapa kali mungkin ya, nanti kalau saya lihat memang ada mhm, poin terlambat itu berapa anak itu. Tapi ketika poin itu terlalu kecil ya anak itu menganggap, "Ah sudahlah hanya berapa poin kan tidak mengurangi kegantengan saya," kira-kira seperti itu, Pak. iya, heeh heeh. Itu Oke, salah satu jadi tantangan kita ya. jadi gitu tantangannya Pak Nuzul ya. Terus Mhm. dari tantangan yang Bapak hadapi itu kira-kira bagaimana Bapak membuat rencana aksinya untuk membantu mencapai tujuan Bapak untuk mengurangi, keterlambatan siswa hadir nih, Pak? Kira-kira apa yang terlintas di pikiran Bapak? Oh, misalnya gara-gara jauh dari rumah, terus kurang dukungan dari orang tua, ditambah lagi permasalahan gadget yang mainnya dari pagi sampai ketemu pagi lagi, sampai sempet Iya tidak mandi gitu, Pak, ya. Terus iya. apa tadi, kurangnya punishment atau adjustment-nya kira-kira apa, Pak, yang Bapak akan buat lakukan gitu, yang ada dalam pikiran Bapak untuk mengatasi Yang permasalahan ini, Pak? yang saya pikir yang pertama kebetulan saya wali kelas juga, Pak. Ada juga di Oh, kelas saya itu yang terlambat, kan itu satu, mhm, yang dipikir saya. Dan kita juga akan kerja sama sesama wali kelas. Itu berarti kita kumpul lah wali kelas dan mengadakan sosialisasi kepada orang tua mereka. Jadi heeh, kalau dulu kita bilang paguyuban, Pak, ya, paguyuban kelas. Artinya orang tua ke wali kelas dari kelas ke wali murid itu ya kita, sosialisasi seperti apa sih sekolah itu sekarang mungkin mungkin, eee, sekarang orang tua itu menganggap, ah, sudahlah yang penting anak sekolah, terserah terlambat apa tidak kan. Yang mhm, kedua selain tadi kan saya bilang ada punishment juga, ada poin mungkin. Ya mhm, kita hanya kasih poin. Nah mungkin dalam benak saya selain kita kasih punishment, nah kita kasih juga penghargaan bagi anak yang selalu datang tepat waktu gitu, Pak. Kita balik sekarang. Nah, jadi kalau sudah kita balik mungkin anak-anak yang, oh dapat poin, anak ini masuk datang jam 6 terus, kita lihat misalnya di CCTV kita mantau. Nah, heeh, dalam sebulan itu kita panggil, dapat hadiah, kita umumkan, gitu Pak, kurang iya lebih iya, Pak. mhm. Terus Pak Nuzul, ide Mhm, Bapak ini luar biasa Pak ya, bagus ya Pak, dengan ya kebetulan tadi Bapak katakan menjadi wali kelas, terus mengadakan sosialisasi kepada orang tua, bekerja sama dengan rekan sesama wali kelas Pak ya, termasuk juga mhm, memberikan penghargaan bagi siswa yang selalu datang tepat waktu. Saya tuh mau tanya Pak, dari ini, mhm, iya Pak, boleh mungkin, Pak. eee, bisa tidak Bapak, apa namanya, membuat program selain itu Pak, selain apa namanya, yang Bapak katakan tadi? Oh, selain itu berarti yang di benak saya kan itu berarti Pak ya? Ya, heeh. Yang di benak saya itu mungkin di Mhm, benak saya nanti akan saya sosialisasi sebelum sampai ide saya itu kepada teman-teman sejawat, saya akan laporkan dulu ke, inilah pemimpin kita dulu, Pak, ya, kepala sekolah heeh, dulu. mhm, Artinya bagaimana kepala sekolah untuk menanggapi, usulan saya akan kurang lebih bekerja sama dengan wali kelas lain untuk sosialisasi tadi kepada orang heeh, tua. Itu, Pak, yang pertama mungkin, Pak, ya. iya, Kalau heeh, saya akan lakukan itulah. mhm. Terus Pak Nuzul, Mhm menurut Bapak, Pak ya, mhm, itu kan siswanya kan datang terlambat, Pak. iya, Untuk
angkanya Pak kira-kira berada di angka berapa Pak? Dari 0 sampai 10 Pak. Kalau 10 itu kan rajin Pak ya, kalau 0 itu kan Iya. memang sudah kebangetan datang telatnya. Kira-kira siswa Bapak itu sekarang berada di poin berapa lah Pak kira-kira? Jadi yang terlambat-terlambat itu, Pak, ya? Ya betul Pak. Yang terlambat-terlambat itu kalau akhir-akhir ini saya bilang 1 sampai 10 mereka itu posisi, di angka 5 Pak, 50-50 Oh anak itu, Pak. oh, Ya, iya. 50-50 artinya ketika memang mau berangkat, ya berangkat. Oh, sampai Mhm. ke sekolah terlambat pulang pun hore katanya, itulah. Iya, itu saya bilang 50-50 artinya karena kurangnya dukungan orang tua, akhirnya menganggap ya sudahlah sekolah seperti itu, kalaupun saya datang cepat pun ndak dapat hadiah mungkin ya. Ya Heeh. dan pikir setengah-setengah aja, pikir setengah datang sekolah, setengah ndak datang sekolah, itu aja, Pak. Nah, Nah, berarti kalau poinnya 5, kira-kira Pak, dari mhm. pembicaraan kita nanti Bapak tuh kepengennya berada di angka berapa Pak? Saya mau sebenarnya kalau untuk anak kita ini menghilangkan, poin itu menjadi lebih baik ya, Pak, ya. Artinya Iya, minimal itu 8 lah nilainya sebagai di lebih angka bagus. 8 Pak ya? 8, ya walaupun Mhm. tidak 10 ya, Pak. Ya Iya, sekarang di awal-awal harapan saya langsung 8, jadi 3 mmm, poin naik dulu. Jadi iya iya. minimal dia punya kesadaran intrinsiknya bahwa kalau saya terlambat sih yang rugi bukan orang tua, bukan teman saya, bukan guru atau wali kelas saya, tapi yang terlambat itu saya. Artinya Mhm. ketika mereka sudah punya rasa itu, ya mereka, "Oh sayang nih nggak sekolah, saya harus datang lebih pagi lah sedikit walaupun nggak dapat hadiah," itu kan, ataupun ya tidak dihukum banyak, artinya, intrinsik mereka itu harus punya rasa itu, rasa bahwa saya pengen sekolah itu, Pak. Dan Iya. tidak lambat. Eee, iya Pak Nuzul ya, ide Bapak ini Mhm, keren sekali Pak ya, mudah-mudahan dapat dijalankan. Nah, kira-kira Pak, saya mau tanya, ide Bapak mhm. ini, eee, kapan Bapak bisa laksanakan Pak, kira-kira seperti itu? Iya, kalau ditanya kapan, saya mungkin ya minggu depan saya bisa mulai, Pak. Minggu depan Minggu bisa depan? saya mulai, yang pertama tadi yang izin kepada kepala sekolah itu dekat-dekat ini, Pak. Tapi kalau untuk dengan pertemuan orang tua tadi, mungkin minggu depan, Pak. Karena kita Oh, akan, temuin kepala sekolah bagaimana pendapatnya tentang ide saya tadi, karena pimpinan tertinggi kita di sekolah kan ya tetap kepala sekolah, seperti itu, minta izin dulu. iya. Artinya ada masalah di sekolah kita, masalah anak terlambat, mungkin presentasinya sudah seperti apa, maka saya mau sosialisasi kepada orang tua mulai minggu depan. Artinya setelah apa namanya, kasih tahu ke kepala sekolah, izin, saya akan mencari wali-wali kelas itu mulai minggu depan sebelum manggil pertemuan dengan orang tua itu, Pak. Oh, iya iya. Berarti minggu depan Pak ya? Ya, bisa, Pak. Oh, ini ya. Jadi Pak Nuzul, eee, Mhm. apa namanya, rencananya untuk mengurangi itu tadi, apa tadi Pak Nuzul kira-kira yang mau Rencana Bapak laksanakan? yang pertama kan tadi kita kembali lagi bahwa kita akan, istilah sosialisasi dulu, Pak, dengan orang tua kembali. Sosialisasi kembali walaupun di awal sekolah mereka sudah sosialisasi, artinya ada temu komite kan awal sekolah, ada aturan sekolah, tapi mungkin mungkin ke sininya anak yang kelas 11, kena keluar 12, mungkin sudah rada-rada melupakan itu, artinya kita panggil lagi orang tua untuk saling kerjasama masalah keterlambatan ini, Pak. Seperti itu, Mhm. Pak. Itulah, Oh, agendanya, iya. ya Pak Nuzul, saya mendengar Pak Nuzul punya rencana ini sangat luar biasa Pak ya, sangat sangat jelas sekali Mhm, Pak Nuzul ya. Mudah-mudahan, apa yang, apa namanya, yang kita bicarakan ini ya bisa dilaksanakan begitu Pak Nuzul ya. iya, amin amin, Pak, ya. Mhm. Mhm, Terus, dari pembicaraan kita ini Pak Nuzul, mhm, apa yang dapat Pak Nuzul, apa namanya, eee, pelajari atau dapat pelajaran dari percakapan kita ini Pak Nuzul? oh, iya. Ya, artinya kalau kita belajar dari pertama kan bahwa anak-anak itu kurangnya kedisiplinan masalah keterlambatan datang sekolah, Pak, ya, di situ. Mhm. Jadi ketika muncul masalah itu, kita akan cari ya namanya, apa namanya, tantangannya, dari mana dapat tantangan masalah itu. Ya mungkin kan dari yang tadi rumah jauh, kurangnya dukungan orang tua,
mungkin atau yang main gadget tadi yang bermasalah kan. Mhm. Akhirnya kita membuat rencana aksinya Pak, bagaimana, kapannya, seperti apa rencana kita yang akan kita lakukan itu, supaya berkuranglah tingkat keterlambatan siswa itu. Lalu kita laksanakan, setelah itu kita laksanakan, yaitu ya sosialisasi kepada orang tua tadi kapannya kan. Setelah Mhm. itu ya terakhir tadi saya belum jelaskan bahwa harapan kita juga Pak supaya ada mentoring Pak, program kita. Jadi dipantau, maka kita minta izin kepada kepala sekolah ada pemantauan Pak. Jadi bukan hanya semerta-merta di awal saja kita semangat, di akhirnya selesai. Iya Nah, iya iya, seperti itu betul. Pak, ya. Heeh. Baiklah Pak Nuzul ya, karena mungkin waktu kita yang walaupun singkat ya, mudah-mudahan Mhm, permasalahan Pak Nuzul yang Bapak ceritakan dengan saya, kemudian aksi-aksinya ini bisa dijalankan dengan baik dan semoga sukses. Nanti amin. saya akan mencoba melihat ya Pak Nuzul ya, seminggu Mhm, kemudian kita akan bertemu lagi dan saya tuh kepengen mendengar cerita-cerita yang baik dan bagus ini ya dari Pak Nuzul. Pak oh Nuzul iya ya? Pak. Iya, siap Oke. siap. Baik, terima Jadi kasih Pak Nuzul ya ya, atas apa namanya, kesempatannya dan sudah hadir dan mau berbagi permasalahan dengan saya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan dengan lebih happy lagi. Baik, terima kasih Pak Nuzul. iya. Terima Assalamualaikum kasih Pak. warahmatullahi Ya. wabarakatuh Pak Nuzul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Langsung Pak, nih? Ayo. ku stop record loh, langsung ku stop record, kita lanjut yang ku boleh ya? Ku jalan terus Oke, ya record kan? oke siap, yang Bapak jangan diputus, jadi yang ku Ah, beli. Ayo. Oke, Yo. oke, 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 kita mulai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Isran Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Nuzul. Oke, apa kabar Pak Isran? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat Ya, walafiat. Masih tetap kelihat, semangat Pak Nuzul. ya, kelihatannya semangat luar biasa Pak Isran ini, Iya, ya. mudah-mudahan Pak Nuzul. Iya, tapi kemarin saya lihat informasi bahwa Pak Isran, pernah apa, menunduk sebentar, merenung ya. Mungkin ada masalah Pak Isran ya, Iya kemarin Pak dengan siswa? Nuzul. Kemarin itu jadinya saya sebenarnya mau berbicara dengan Pak Nuzul, hanya saya lihat kemarin itu Pak Nuzul sepertinya ada kerjaan. Jadi, kebetulan hari ini saya lihat Bapak lagi, kelihatannya masih santai dan masih fresh. Saya ini pengen berbagi cerita Pak Nuzul, Boleh Pak, ceritanya. boleh. Saya tuh, gimana ya mengatakannya, ingin meningkatkan partisipasi siswa, Pak, dan membuat siswa-siswa saya itu lebih antusias, Pak, dalam belajar. Karena saya Mhm, perhatikan misalnya, kenapa siswa saya ini misalnya setiap kali belajar saya menjelaskan, kepalanya mengantuk, matanya iya, mengantuk, kepalanya tertunduk. Jadi setiap kali saya tanyakan, "Sudah jelas belum anak-anak?" Mereka jawab, "Sudah, Pak." Tapi kok rasa-rasanya saya melihat dan merasakan ini siswa kayaknya nggak semangat, Pak, belajar itu, Pak. gitu Pak ya. Jadi Ya, mungkin yang Bapak tertunduk kemarin waktu saya lewat itu mungkin itu Pak ya, masalah utamanya. Jadi motivasi belajar siswa itu Pak ya? iya, Iya, Pak, betul, Pak, Jadi itu iya, kalau saya tanya dulu Pak, jadi kalau Bapak ini, kalau melihat apa itu pelajaran Bapak atau pelajaran lain Pak, kalau saya lihat Pak? karena saya ini, pelajarannya dikatakan menghitung, Pak, ya, kebanyakan Mhm, menghitung, apalagi menghitung uang ini, Pak, uang waduh enak ya? orang ini, Pak, ya, ngitung uang orang ini, Pak. Jadi mungkin itu Ya, karena dia kurang semangat itu, Pak, ya, karena bukan uang sendiri itu, Pak, mungkin. Jadi dia kurang oh, antusias gitu, Pak. Jadi tingkat ya, partisipasinya kalau saya katakan rada-rada rendah, Pak, ya. iya, Tapi ya yang Bapak lihat kemarin betul, Pak, saya merasa, eee, ya sedikit gimana, Pak, ya, rasa-rasa bertanya-tanya dalam hati saya. Tapi kalau saya perhatikan memang hampir semua, Pak, siswa saya itu bukan hanya pelajaran saya saja yang tingkat partisipasi, antusias, motivasinya yang ya rendah, tapi hampir semua, hampir semua pelajaran itu, Pak. oh gitu Pak ya? Jadi Ya. kita bisa ngelihat kadang-kadang teman yang lain juga seperti itu pelajaran Pak ya? Iya, Iya, saya juga sempat inspirasi bertanya, ya, Pak, sama teman-teman rekan-rekan saya, mmm, kenapa kelas
yang saya ajarkan dengan teman-teman itu tingkat partisipasinya itu kok agak sedikit rendah, Pak. Jadi bukan hanya pelajaran saya saja, Pak, seperti itu, Pak. Ya, kalau yang Bapak tadi kan pelajaran hitung-menghitung, Pak, ya, hitung uang Iya, betul, orang Pak. gitu, Pak. Itu Mhm. kan sebenarnya mudah nanti kita bahas masalah hitung uang orang. Jadi kalau tidak ada uang orang, kita siapkan uang untuk anak-anak itu, receh-receh ya, Pak, bisa. Oh, Ah, iya, iya, heeh, iya. bener, Pak. Tapi kalau pelajaran lain juga kita bingung nih, apakah pelajarannya tidak ngitung juga mereka tidak termotivasi, Pak, ya, artinya, Pak, ya? Mhm, iya betul, Ya, Pak. kurang termotivasi. Jadi, eee, jadi apa saja, Pak, ya, kalau yang Bapak hadapi selain membangun motivasi itu juga, ada tambahan lain enggak, Pak? Mungkin kan tadi kurang motivasi siswa kata Bapak, Iya, kurang antusias mereka. mhm. Nah, tantangannya di mana, Pak, awalnya, Pak, muncul itu? Jadi selain partisipasi siswa itu, Pak, ya, dalam menanggapi pertanyaan yang kita berikan, baik itu pertanyaan pemantik maupun pertanyaan-pertanyaan yang memang kita berikan sebelum pra-tes ataupun pasca pelajaran itu, ya memang kurang kurang antusias, Pak, ya, Mhm, kurang antusias. Dan gitu. kelihatannya siswa ini bosan, Pak, di dalam kelas. Oh, Jadi kurang bosan, kurang Pak, ya? iya, jadi kurang aktif bertanya, memberikan jawaban itu, ya saya rasakan Mhm. mungkin cuman acuh tak acuh, sehingga saya merasa apa mungkin pelajaran ini kurang menarik bagi mereka atau bisa jadi, Pak, jadi satu saat saya tuh pernah bertanya dengan beberapa siswa, Pak, ya, baik dia Mhm. perempuan, saya tuh kebetulan di kelas saya yang ajarkan itu laki-lakinya itu maksimal juga 7 orang, Pak, dari 36. Jadi Oh, 9 sedikit, Pak, peserta ya? ya. Jadi Mhm. dari 36 itu kita kan satu rombalnya itu 36, Pak Nuzul, ya, di Iya, iya, sekolah iya. kita. Nah, 7 orangnya itu laki-laki, Pak Nuzul. Nah, Mhm. 29-nya perempuan. Jadi pada saat saya bertanya secara, apa namanya, face to face, kadang-kadang mereka itu masuk ke jurusan yang itu ikut-ikutan, Pak. Satu Oh, iya, ikut-ikutan, ya, satu betul. ikut-ikutan. Kedua, memang disuruh orang tuanya, yang kebetulan orang Mhm. tuanya itu memang bekerja di keuangan, seperti itu, Pak Nuzul. Jadi jadi selain tadi saya nangkep, Pak, Bapak sudah Iya, ngomong sampai masalah, oh, siswanya banyak perempuannya. Ya, mhm, yang kedua motivasinya mungkin kan di situ banyak perempuan kurang semangat, mungkin iya mungkin, Pak. betul, Pak, Nah, mhm, saya nangkep lagi tadi bahwa Bapak bilang, mereka bukan pace-nya, bukan style-nya, bukan gayanya mau masuk jurusan itu tiba-tiba disuruh orang tua. Jadi artinya keterlibatan orang tua itu memaksa anak masuk jurusan itu salah satu mereka itu bosan, Pak, ya? iya betul, Pak. Ya, jadi kan kalau kita identifikasi masalahnya sebenarnya di situ, sehingga muncullah yang tadi Bapak bilang kurang termotivasi, iya, Pak, ya? Iya iya, Pak. Karena mungkin bukan pilihan mereka, Pak, jadi ya Mhm, bosan mereka, terus, ya kurang partisipasi tadi saya katakan, terus setiap kali kita melemparkan pertanyaan, mereka juga kadang-kadang ada yang mau mengacungkan diri, ada yang memang sama sekali kepalanya tertunduk. Jadi saya tuh sebenarnya tadi yang saya katakan, Pak, apakah memang pelajaran ini kurang menarik bagi mereka, seperti itu? Atau apakah mereka kurang jelas atas penjelasan yang saya berikan? iya, Mungkin mungkin seperti itu, Bapak Pak Nuzul. ya, mungkin Bapak artinya muncul pertanyaan baru, Pak, ya? Muncul Ya, pertanyaan baru, apakah anak itu kurang jelas, apakah memang tadinya memang kurang termotivasi, di sini muncul ragu-ragu lagi, Pak, ya. Sehingga kalau saya lihat, dia membuat ice breaking, saya bilang, ice breaking mandiri, ya. Salah mhm. satu kenapa, menunduk itu kan salah satu seperti kita berdoa atau seperti kita lagi, apa namanya, mengheningkan cipta, Pak, ketika ditanya mengheningkan cipta, ya kan. Nah, salah satu Iya, 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 heeh, Pak, ya. Nah, tapi, kita sampai di sini kita ya sudah kita pahami, kita selusuri tantangannya. Nah, yang kita butuhkan Bapak nanti kan harus mengatasi masalah itu dengan rencana Bapak nanti, ya. mhm, Bagaimana kalau mencoba menyusun rencananya, Pak, untuk mengatasi bahwa anak yang bosen tadi, karena sudah terlanjur masuk, Pak, ya, karena disuruh orang tua, karena sekali masuk ternyata banyak ceweknya misalnya kan. mhm. Nah, ini kan sudah terlanjur mereka terjerumus, artinya sudah jatuh, nyemplung, artinya lah basah anak ini, Pak. Iya, Mungkin betul, yang Pak. Bapak ajar kelas 10 apa 11, Pak? Apa 12? Saya saya kebetulan mengajar di semua tingkat, Pak, kelas Oh, 10, iya. kelas 11, dan Mhm. kelas 12, Pak.
Iya, ini kalau persentase juga Pak, sebelum Bapak rencana aksi presentasi anak kelas 10 berapa persen yang kurang motivasi, dari 1 sampai 10 misalnya anak yang kelas 11 berapa persen, atau anak 12-nya berapa persen, Pak. Ya Jadi kalau baru kita bisa telaah, Pak. heeh, iya, Mhm, terima kasih Pak Nuzul ya. Jadi mhm, saya tuh kebetulan ngajar di kelas 10 itu satu kelas Pak, satu rombel. Kalau misalnya persentase tingkat partisipasi, terus motivasi yang saya katakan tadi itu, mhm. sepertinya 70% tuh memang kurang termotivasi, Pak, ya. Jadi kalau dikatakan itu 30% tuh, Pak, 30% itu yang punya motivasi yang luar biasa, yang punya semangat, Pak, ya. Oh iya, Nah itu nah semua kita tingkatan, Pak, ya? Semua hampir tingkatan ya hampir itu? rata-rata, Pak, tapi kalau dia sudah kelas 11 sama kelas 12, motivasinya lumayan baik, Pak. Oh Yang ya, jadi berarti permasalahan semua itu kan dia mulai peralihan transisinya dari SMP itu, Pak, ke SMK mhm. kan. Sehingga pada saat yang saya katakan tadi, memang bukan pilihan dia, ya dia kecebur, Pak. Oh iya, berarti Heeh, itu Pak ya, yang titik berat tantangan yang sehingga Bapak nanti membuat rencana ya, untuk mhm, mengatasi anak yang tercebur tadi, nyemplung gitu kan. iya iya, Nyemplung didorong orang tua, artinya mereka tidak tertarik tapi didorong. Nah, kan mhm, ada 2 motivasi, satunya dari intrinsik artinya tertarik, yang kedua dari luar didorong, iya, sehingga dia masuk jurusan Bapak yang Bapak ajarkan itu tadi Pak ya. Jadi, mhm, apa saja yang bisa Bapak lakukan untuk membuat kelas itu lebih menarik Pak kira-kira Pak oh, nantinya? iya. Iya, sehingga meningkatlah motivasi siswa itu, Jadi, ya. saya tuh pengen meningkatkan partisipasi motivasi siswa itu dengan setelah saya, amati, Mmm, terus saya pahami, saya tuh kepengennya menggunakan Pak, metode pembelajaran yang lebih interaktif. Nah, kalau kemarin-kemarin kan saya perhatikan teman-teman saya, termasuk saya mungkin Pak ya, termasuk saya kan mhm, dia kan masih teacher center Pak, teacher center. Jadi istilahnya itu, metode-metode yang dipergunakan metode ceramah, oh terus, iya, ya diskusinya pun masih setengah-setengah. Jadi saya mhm, tuh, membuat rencananya itu dengan pembelajaran yang lebih interaktif, Pak. Misalnya saya membuat video pembelajaran, Pak, membuat video pembelajaran, mhm, kemudian membuat, modul ajar yang nanti saya share-kan di blog saya kalau dia tulisan. Kemudian kalau misalnya video pembelajarannya nanti saya share di YouTube, Pak, seperti itu. Kemudian, untuk menghilangkan kejenuhan tadi, Pak, ya, saya katakan melihat bosan tadi, mereka bosan, mmm, kurang aktif bertanya, terus juga dalam hal memberikan jawaban juga kurang aktif. Saya tuh, eee nanti membuat permainan edukasi, Pak, atau nanti bisa jadi diskusi kelompok. Nah, permainan edukasi itu nanti bisa jadi ketika saya, menjelaskan, kemudian menanyakan pendapat siswa, kemudian baru ada permainan edukasi, Pak, seperti ice breaking itu, Pak, ya. Nah, saya sudah menyiapkan semuanya, nanti metode pembelajarannya lebih akurat, lebih interaktif lagi, sesuai dengan yang nanti saya petakan, karena saya perhatikan siswa ini ada Pak, yang kadang-kadang memang hobinya membaca, ada yang mhm, hobinya melihat gambar atau video-video seperti itu, ada yang mhm, lagi yang langsung dia kinestetik seperti itu. Nanti saya petakan lagi, kemudian baru saya bagikan sesuai dengan, eee, apa namanya, tingkat keinginan mereka Pak, minat mereka, seperti itu. iya. Jadi kalau saya nangkep dari Bapak Isran ini kan, ini luar biasa Pak, artinya kan Bapak sudah memetakan dalam bentuk berdiferensiasi anak Pak ya. Mhm, Artinya dipetakan nanti ada yang suka membaca, ada yang suka istilahnya nonton nanti Pak ya. mhm. Sehingga Bapak membuat, apa namanya, pembelajaran itu dalam beberapa istilahnya apa, metode Pak ya. Misal ada yang nanti nonton dulu ya Pak ya, ataupun Iya. mungkin karena Bapak kita di SMK ini Pak, SMK, kita di SMK apa nanti kita datang langsung ke perusahaan gitu Pak ya. Oh, Untuk iya melihat iya. iya, karena kan anak kelas 10 yang menurut Bapak tadi motivasinya sangat amat kurang, Pak, ya. Anak kelas 10, Pak, ya, artinya ketika naik kelas 11 dia sudah mulai paham bahwa sekolah itu jurusan saya itu seperti ini. Apalagi kelas 12 akhirnya saya akan lulus dengan jurusan ini, kerjanya sini. Tapi anak kelas 10 kan mungkin, Pak, ya, Bapak akan membuat diferensiasi atau mengelompokkan siswa itu nanti sesuai dengan gaya belajarnya.
atau kita tarik nanti dengan pelajaran-pelajaran TEFA lah sekarang, Pak, ya. Oh Artinya iya. langsung turun ya, langsung turun ke lapangan misalnya Bapak ya. Ada Pak ide-ide yang akan turun seperti itu Pak, yang untuk kelas anak kelas 10 ini Pak? Ya, Rencana iya iya. kebetulan di kita itu Pak Nuzul ya, kita belum Mhm belum melaksanakan TEFA ya, teaching factor itu belum Pak Nuzul. Jadi mhm tapi, dari yang saya katakan tadi, dari pembelajaran interaktif yang saya katakan, web, kemudian, di YouTube, kita juga mhm. hasilnya itu project Pak, kita, Oh seperti itu. Nanti project. dia kita kita minta siswa itu untuk mengumpulkan tugas-tugasnya dalam hal tugasnya itu dalam project, Pak. Bisa jadi dia mengumpulkan yang suka video misalnya kita minta dia membuat video seperti itu. Kalau dia misalnya hobi membaca, kita minta dia untuk menuliskan, karyanya itu munculnya di web seperti itu, Pak. Mhm, iya iya iya. Jadi wow ini Pak, luar biasa ya Pak. Jadi kalau Pak Israndani ini motivasi anak mungkin kalau saya jadi siswanya nanti, "Ore Pak Israndani yang ngajar," itu seperti itu Pak, ya. Luar biasa sekali Pak ya. Jadi kapan Pak kita mulai? Seperti itu anak-anak kalau kalau saya jadi anaknya, "Kapan Pak Bapak mulai menerapkan metode itu Pak? Kami mau Oh, belajar." Artinya kapan Pak kurang lebih Pak? Kapan Pak ya? Ya, iya, Pak Nuzul, saya sudah mau menyusun rencana-rencananya yang nanti mhm. aksinya itu akan saya jalankan pekan depan, Pak. Pekan depan Waduh kan saya ya. sudah membuat, apa namanya, deadline yang harus saya kerjakan itu harus minggu depan, pekan depan, Pak. Oh Seperti iya, itu, Pak jadi Nuzul. artinya pekan depan itu minggu depan, Pak, ya kita Ya, eee, heeh, jadi langkah awal itu minggu depan kita mulai, ya ya kan kapannya dimulai itu artinya persetujuan sekolah juga, Pak, ya? iya iya iya. Perlu persetujuan sekolah, artinya mulai minggu depan, oh saya mau langsung turun ke lapangan atau langsung ke ini dulu bagian akademis dulu, Pak, apa seperti apa, Pak? Mhm. Nah, kita kebetulan diberikan kebebasan Pak Nuzul ya, untuk menjalankan itu, karena sebelumnya memang kita sudah diminta oleh wakil kurikulum, terus kepala sekolah untuk membuat rencana kerja modul ajar itu, dan memang kebetulan, saya sudah membuat modul ajar yang alhamdulillah sudah berdiferensiasi dan selanjutnya KSE-nya juga berjalan, Pak. Jadi pekan depan saya akan laksanakan apa yang sudah saya rencanakan seperti itu, Pak Nuzul. Oh iya iya, artinya sudah mulai langsung diterapkan di modul ajar yang berdiferensiasi menurut Bapak tadi, Pak, ya? Iya betul, Dengan Pak. menerapkan KSI. Jadi kalau anak kelas 10 ini kan KSI-nya belum sampai ke situ, nanti kalau kita emosi-emosi kelepas juga, Pak, ya. Iya, lepas juga Iya, artinya heeh, ya mhm. kita emosi, anak tambah emosi, naik tambah naik, berdiri di atas kursi, naik meja, guru naik atap nanti kan, saking emosinya, iya kan? Iya, Pak Ya Nuzul. ya, itu rencananya wow lagi, Pak, saya bilang, itu luar biasa juga ini untuk Pak Isran ini. Jadi sangat cepat tanggap, artinya Bapak sudah memikirkan bagaimana nanti anak tidak termotivasi, mungkin itu Bapak menunduk sebentar kemarin, bingung mungkin mau seperti apa, tapi Bapak sudah punya ide, rencana yang luar biasa. Setelah beberapa minggu ini, kita akan lihat bagaimana respon, Pak, ya. Iya Benar, betul, Pak, ya? Pak. Respon Iya, siswa itu nanti perkembangan seperti apa, ya. Saya yakin Bapak bisa meningkatkan motivasi itu kalau saya lihat dari ide-ide Bapak yang kita tuangkan dan kapan pelaksanaan itu sudah wow sekali pokoknya, Pak. Nah, dari pembicaraan kita ini, Pak, kita kan bicara panjang lebar masalah motivasi anak kelas 10, 11, 12 pelajaran Bapak, ini kan salah satu yang kita tekankan awalnya di pelajaran Bapak dulu. iya, Sehingga, teman-teman pelajaran tidak, apa namanya, yang bukan pelajaran Bapak, artinya kurang termotivasi juga anak-anak itu, istilah kita sebagai contohnya, sebagai, apa namanya, "Seperti ini loh pelajaran saya," nanti kita bisa sharing dengan teman-teman lain. Artinya tanggapan Bapak setelah sepanjang kali lebar kita bicara ini seperti apa, Pak? Dari A sampai Z tuh kesimpulan yang Bapak dapat dari pembicaraan kita, Pak? iya, Pak Nuzul, saya berterima kasih, Pak, ya, Bapak sudah Mhm, mendengarkan cerita saya, berbagi pengalaman sebagai coach saya hari ini. Saya sangat berterima kasih. Pada dasarnya permasalahan saya tadi adalah kurangnya partisipasi motivasi siswa, Pak, ya, sehingga dia timbul mhm. kebosanan. Tapi setelah berbicara dengan Bapak tadi ini coach yang luar biasa, Pak, ya. Bapak ini kalau diperhatikan ya seperti coach saya yang saya idolakan, Pak, seperti itu ya. Waduh, Pak, jadi Heeh, malu-malu kucing ya, Pak, jadi coach and kucing ini, Pak, ya? Jajang Nurjaman ini, Pak, seperti Jajang Iya, Nurjaman, Pak. Jadi, setelah saya berbincang dengan Pak Nuzul, jadi kemudian saya mhm, punya rencana untuk
melakukan pembelajaran yang interaktif, Pak. Pertama Iya. tadi setelah kita petakan siswanya, oh ini minatnya ke misalnya audio, oh ini visual misalnya, oh ini kinestetik. Nah, saya sudah berencana untuk membuat pembelajaran interaktif menggunakan YouTube, Pak. Nanti saya buat pembelajaran saya itu dalam bentuk video, kemudian saya share di YouTube, kemudian saya buat modulnya, kemudian saya bagikan ke dalam blog saya, sehingga murid-murid ini tidak merasa bosan, Pak. Nah, pada saat terjadi proses pembelajaran, saya juga setelah berbincang dengan Bapak, terbuka pikiran, Pak, untuk melakukan ice breaking, Pak. Seperti itu. Iya. Setelah itu, setelah ice breaking, baru hasil dari pembelajaran itu ya kita kumpulkan proyeknya sesuai dengan minat siswa tersebut, Pak. Dan rencana ini akan saya lakukan pekan depan, seperti itu, Pak. Iya. Oke. Jadi yang tadi ide Bapak tadi mungkin merenung bagaimana caranya, alhamdulillah sekarang sudah terbuka, Pak, ya. Ya, Ide alhamdulillah, itu Pak. dan akan Bapak laksanakan di pekan depan lah, di awal-awal pekan depan. Semoga ide Bapak yang luar biasa ini terlaksana dengan baik, Pak, ya, tanpa nanti kendala dan hambatan yang sudah kita, cari tadi kendala awal apa, seperti apa. Dan Mhm. nanti harapan saya kita ketemu lagi, Pak, di pertemuan selanjutnya. Ya kita bincang-bincang seperti inilah, ngobrol. Kita mau lihat, apa namanya, perkembangan perkembangan siswa Bapak tadi yang kelas 10, kelas 11, ya kan. Mungkin di kelas 11 kan ada yang kurang motivasi juga, Pak, ya. Termotivasi kelas 12. Nah, perkembangan setelah Bapak melakukan ini. Ya, Pak, ya. Yap, Mungkin keterbatasan terima waktu kasih, Pak. kita hari ini ya seperti ini saja, Pak, ya. Semoga, eee apa yang sudah diharapkan berjalan dengan baik, apa yang sudah Bapak rencanakan ini bagus nanti lurus ke depannya, Pak, ya. Seperti itu, Pak, ya? Amin amin amin, ya. Terima Oke kasih, Pak oke. Nuzul. Ya, jadi kita akhiri saja, Pak, perbincangan ini nanti ketemu lagi di ya mungkin pekan depan juga setelah Bapak melakukan itu atau 2 pekan kemudian. Seperti itu, Pak, ya? Ya ya, terima Oke, kasih, Pak ya. Nuzul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Nuzul, atas quotes-nya hari ini. Yo, Pak, yo. Oke. Niku stop ya. Nah, stop lah.